Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cynthia Meliana Dias Putri dengan NIM C1C019035 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan membahas tentang penyusunan anggaran kas yang merupakan tugas dari mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Pengertian anggaran kas. Kas merupakan aset yang paling likuid. Semakin besar kas yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi likuiditasnya. Semakin tinggi tingkat kemampuan membayar kewajiban jangka pendek atau utang lancar. Kas adalah uang yang siap dan bebas digunakan. Kas meliputi uang kartal, uang giral, dan simpanan giro di bank. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, berdasarkan penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Penyusunan anggaran kas bagi sebuah perusahaan sangatlah penting demi likuiditas. Dengan anggaran kas akan diketahui kapan perusahaan akan dalam keadaan defisit maupun surplus karena operasinya. Macam-macam anggaran kas. Yang pertama, anggaran kas jangka pendek. Anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Yang kedua, anggaran kas jangka panjang. Anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran ini berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. Kegunaan anggaran kas. Yang pertama, sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang, atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit kas. Yang ketiga, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Yang keempat, sebagai dasar penentuan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Yang kelima, untuk meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang keenam, untuk memperkuat posisi dalam penawaran. Tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Yang kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang keenam, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran. Selisih menguntungkan atau selisih merugikan. Yang ketujuh, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Yang pertama, kegiatan operasi. Kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus. Kegiatan operasi utama dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk atau jasa. Yang kedua, kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Kegiatan investasi seperti menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, menjual dan membeli aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan seperti menerima uang dalam bentuk utang yang berasal dari kreditor dan membayar pokok utang kepada kreditor. Menerima uang dari pemodal atas saham yang dijual dan membayar kepada pemodal atas saham bendahara yang dibeli. Pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Pendekatan ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran penjualan, anggaran biaya dan beban, dan anggaran tambahan produk modal. Yang kedua, pendekatan accounting keuangan. Titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih dari dasar akrual menjadi dasar kas, artinya disesuaikan dengan perubahan rekening, penundaan rekening bukan kas, seperti beban atau biaya terutang, beban atau biaya bayar di muka, depresiasi atau penyusutan, lalu amortisasi. Tahap penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan.
Yang kedua, menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber yang bersumber dari dana yang lainnya yang diperlukan untuk menutup defisit kas karena rencana operasinya perusahaan. Juga disusun estimasi pembayaran bunga kredit tersebut beserta waktu pembayarannya kembali. Yang ketiga, menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial, dan anggaran kas yang final ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas keseluruhan. Yang keempat, menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terdiri dari pos penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lainnya. Yang kelima, menyusun anggaran pengeluaran kas. Yang keenam, memperkirakan pembayaran bunga. Dan yang ketujuh, menyusun anggaran kas akhir. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya tentang penyusunan anggaran kas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.